Yang kedua ada macam-macam adab sholat. Nah, macam-macam adab sholat kali ini ada beberapa, ada 4 macam-macam adab sholat yang akan kita bahas. Yang pertama itu khusyuk. Yang kedua itu ikhlas. Yang ketiga itu menjaga waktu dan batas-batasnya. Dan yang keempat menjaga kebersihan tempat sholat. Nah, untuk memahami materi mengenai macam-macam adab sholat, nanti Ibu akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Dan masing-masing kelompok itu akan Ibu beri sebuah LKPD. LKPD tersebut berisi mengenai studi kasus. Studi kasus yang akan anak-anak pecahkan atau anak-anak diskusikan di dalam anggota kelompoknya. Nah, pembagian kelompok itu Ibu bagi dengan berbaris ya. Jadi barisan di sini kelompok 1, barisan di sini kelompok 2, dan barisan di sini kelompok 3. Nanti anak-anak akan berdiskusi di dalam kelompok untuk memecahkan studi kasus. Setelah itu, masing-masing kelompok akan presentasi di depan kelas. Paham apa kegiatan yang akan dilakukan? Paham, Bu. Oke, kalau paham, silakan duduk ke kelompok. Baik, Ananda, sudah duduk ke kelompok? Sudah, Bu. Sekarang Ananda, Ibu akan memberikan Ananda itu LKPD masing-masing kelompok. Nah, Ananda sudah lihat di LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah dilihat studi kasusnya? Sudah, Bu. Nah, silakan Ananda diskusikan dengan anggota kelompoknya pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Silakan dikerjakan di sini. Dan Anda telah selesai didiskusikan? Sudah, Bu. Sudah.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kami, yang mana studi kasusnya yaitu di MTS Al-Muhajirin terdapat kebiasaan rutin di setiap kelas dan musola untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan zikir setelah sholat. Meskipun setiap siswa mengikuti kewajiban tersebut, beberapa waktu terakhir banyak siswa yang terlihat tidak menunjukkan adab sholat dan zikir yang baik. Berikut ini adalah laporan dari guru agama terkait perilaku siswa selama beberapa minggu terakhir. Yang pertama, banyak siswa datang terlambat ke musola dan sering memulai sholat dengan terburu-buru. Yang kedua, siswa tidak menjaga kebersihan dan kerapian pakaian mereka saat sholat. Beberapa siswa datang dengan pakaian olahraga atau seragam sekolah yang kotor dan tidak rapi. Yang ketiga, beberapa siswa melaksanakan sholat dengan gerakan yang cepat dan tidak khusyuk, bahkan menoleh ke kiri kanan atau melirik jam. Yang keempat, setelah sholat, siswa lebih sering langsung beranjak tanpa melanjutkan dengan zikir atau istighfar. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan adab-adab sholat atau zikir yang dilanggar, penyebab kasus tersebut dan solusi dari kasus tersebut. Jawabannya adalah adab sholat yang dilanggar yaitu pakaian kotor atau tidak rapi saat sholat. Penyebabnya tidak sempat berganti pakaian setelah olahraga. Solusinya yaitu mengatur jadwal agar sempat berganti pakaian olahraga. Pertanyaan yang kedua, analisislah hikmah atau dampak positif yang akan diperoleh jika pelaku dalam studi kasus tersebut melaksanakan adab-adab yang benar. Hikmahnya yaitu menumbuhkan rasa hormat terhadap ibadah dan membiasakan hidup bersih dan rapi. Mungkin demikian hasil diskusi dari kami. Sekarang Ibu mau nanya, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Oke, silakan kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 izin menambahkan solusi dari permasalahan tadi, Bu. Sebelum sholat kita bisa tukar baju dahulu, baru setelah itu kita bisa sholat dengan khusyuk. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberi tanggapan. Beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, kelompok 2 silakan catat tambahan dari kelompok 3 tadi ya. Itu lebih menyempurnakan solusi dalam memecahkan studi kasus tersebut. Baik, silakan kelompok 2 untuk duduk kembali. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Ibu minta kepada kelompok 3 untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 3. Langsung aja kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama yang disebutkan dan jelaskan solusi sholat atau zikir yang dilanggar penyebab kasus tersebut dan solusi dari kasus tersebut. Yang dilanggarnya itu tidak khusyuk dalam sholat dan tidak melaksanakan sholat dengan hati yang ikhlas. Penyebabnya adalah tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat. Solusinya yaitu sebelum melaksanakan sholat niat harus memiliki niat yang lurus. Yang nomor 2, analisislah hikmah atau dampak positif yang akan diperoleh jika pelaku dalam studi kasus tersebut melaksanakan adab-adab yang benar. 1. Menjadikan hati yang tenang, menjauhkan diri dari perbuatan keji yang mungkar, dan menjauhkan diri dari sifat sombong. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 3. Kita minta tanggapan dari kelompok lain. Ada yang mau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 3? Sepertinya kelompok 2 mau menanggapi. Kelompok 1 mau menanggapi. Silakan kelompok 1. Untuk penyebab dia tidak khusus sembahyangnya, Bu, itu bisa disebabkan karena
Jadi